استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزل والزلال، وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة وعلوم اللدنية وفهوم الثاقبة والذكاء والنجابة وأعمال الصالح المرضية وأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، وأن الله يحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخلنا وإياهم الجنة بغير حساب، وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء، وأن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة بجاه خير البرية، وعلى هذه النية وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anak-anakku, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita menjaga dengan sebaik-baiknya adalah merupakan nikmat dari Allah dan patut kita syukuri dengan menjaganya itu. Selanjutnya salawat dan salam kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pelajaran hari ini kita masih berkisah masalah tauhid ini yang berkenaan dengan iman kepada Allah. Nah, dari 6 rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, awaluddin ma'rifatullah, itu awal atau bermula permulaan agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang patut kita pelajari, kita hayati dan kita maknai bahwa Allah itu ada. Iman kepada Allah adalah suatu pengakuan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Nah, pengakuan itu meliputi pengakuan dengan hati, ya, dengan hati. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan perbuatan. Jadi ketiga macam ini bagian daripada yang harus kita mantapkan, tentu dengan belajar. Kayak apa kita meyakini, kayak bagaimana kita mengiktirafkan dengan benar, maka hati kita istiqomahkan dengan keyakinan yang bulat, yang sedalam-dalamnya, yang mantap. Kemudian lisan kita ucapkan dalam mengucap
syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan itu sudah kita lakukan setiap kali kita sembahyang ada syahadat. Jadi iman kepada Allah itu iman yang meliputi terhadap anjuran-anjuran Allah yang sudah berat tentu. Itu yang bahasan yang mau kita pelajari selanjutnya. Anak-anakku yang berbahagia, iman itu merupakan pengakuan yang memenuhi isi hati, ya. Jadi hati nurani kita yang paling dalam, ya, dari situlah muncul pula bekas-bekas atau kesannya, sehingga ada semacam nur, ya, yang bisa memancarkan, sehingga kita itu dari dasar sana itu maka jiwa kita terisi bahwa Allah itu ada. Untuk lebih percaya secara mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin wajib mempelajari tentang sifat-sifatnya. Itu sifat Allah. Mengapa dipelajari? Nah, jadi kita wajib mempelajari sifat-sifatnya itu kenapa? Nah, sebelum menjawab itu ada pertanyaan, ya, ada pernyataan. Kita mengambil satu contoh yang mudah sekali. Untuk menambah rasa percaya kepada seseorang, tentunya kita harus lebih dahulu mengenal nama dan sifat-sifat seseorang, ya kan? Nah, misalnya mengenal namanya, ya, mengenal bagaimana bentuknya dan sebagainya, mengenal sifat-sifatnya, sehingga akan tumbuh rasa percaya bahwa itulah orangnya, begitu yang kita kenal itu. Nah, begitu pula kita untuk menumbuhkan rasa yakin tadi kepada Allah, maka perlu diketahui nama dan sifat-sifatnya itu. Anak-anakku, mudah-mudahan ini dimudahkan untuk bisa bagaimana mengenal wujud Allah dalam bahasa sifat 20 itu, sehingga nanti kita akan bisa lebih istiqamah. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan menyebut nama-nama, ya, atau sifat-sifatnya yang layak dengan keagungannya, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyebutkan ada 99 nama, ya, yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama itu hanya satu saja yang mengambil nama zatnya, yaitu lafaz Jalla Jalaluh atau Allah. Dan Allah. Jadi iman kepada Allah. Yang selainnya disebut nama-nama sifat karena itu nama-nama yang lain dapat dijadikan kabar atau keterangan bagi lafaz Jalaluh tadi, kan. Perlu kita perhatikan bahwa nama zat bagi Allah itu adalah nama yang tunggal, esa, ya. Jadi istilahnya tunggal. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa atau satu. Ini diistilahkan dengan al-ismul mufrad, ya. Sedangkan nama-nama yang lain semuanya mengandung, ya, pengertian sifat, ya, berhubungan dengan sifat. Nah, aku dalam kitab surat 20 memang nanti akan kita bahas, ya, satu persatu itu mana itu. Nah, selanjutnya Imam As-Sanusi, ya, dalam kitabnya Ummul Barahin mengatakan Famimma yajibu li maulana azza wa jalla 20 sifatan.
Maksudnya sebahagian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Nah itu yang wajib, padahal banyak sifat-sifat Allah yang tertuang termaktub dalam Asma'ullah, Asma'ul Husna itu. Artinya sifat-sifat Allah tidak hanya terbatas kepada 20 sifat saja, tapi sifat-sifat Allah itu tidak terhingga banyaknya ya, sebagaimana kesempurnaannya yang tidak terbatas. Nah, mudah-mudahan anakku bisa nanti juga ya lancar, ya hafal pulang, diamalkan Asmaul Husna itu. Nah itu biasanya itu ada wiri-wiri khusus ya. Nah anakku, jadi sebagian sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala untuk kita diketahui secara satu persatu ada 20 sifat ya. Nah, jadi ini memerlukan perincian ya. Kita teruskan sedikit ini. Pertama, kalau diistilahkan ada sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah itu dinamakan sifat nafsiyah ialah karena sifat itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zatnya, ya bukan menunjukkan kepada menunjukkan arti tambahan pada zat. Jadi sifat yang termasuk sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Nah, wujud artinya ada. Cuma wujud Allah dalam sifat berikutnya ya ada penjelasannya, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan atau berakhir. Lain kita dari tiada ada, kemudian nanti ada pada pulang. Nah itu lain. Nah wujud Allah itu bukan seperti wujud kita ya. Ada warnanya, ada bentuknya. Nah, itu kita kan sebagai makhluk. Kemudian wujud Allah itu tidak memerlukan ruang dan waktu. Kalau kita ada waktu, ada ruangnya. Nah, jadi itu bersalahan lah. Nah, untuk menangkis hal-hal yang sifatnya menisbahkan tidak sesuainya sifat Allah sebagai wujud dan jadi itu dijawab dengan bahasanya itu keduanya sifat salabiyah. Jadi pertama sifat nafsiyah untuk dirinya sendiri wujudnya zatnya ya. Lalu orang kan banyak bertanya kayak apa sifat wujud zat Allah itu kayak apa. Nah itu nanti bagian yang kedua itu namanya sifat salabiyah untuk menangkis hal-hal yang negatif yang dilontarkan barangkali sehingga mengurangi atau mendudukan Tuhan tidak pas lagi. Nah, jadi nafsiyah menunjukkan bahwa wujudnya Allah adalah zatnya. Tapi zat Allah tidak seperti zat makhluk yang memerlukan dengan ruang dan tempat, memerlukan ada bentuk, memerlukan ada apa yang melingkarinya dan seterusnya. Jadi wujud tentang zat Allah kayak apa zat Allah. Nah dalam pernyataan lainnya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nah, jadi kita hanya memikirkan bagaimana ya apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu perlu kita analisis, kita gali sampai kepada kesimpulan untuk bisa itu menambah keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Bukan mencari-cari kayak apa zatnya, kayak apa, dan itu dilarang ya. Tapi itu di luar batas kemampuan kita. Yang kedua ya, bagian dari sifat 20 itu ada disebut dengan sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu adalah sifat yang menolak hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal yang negatif, hal yang tidak cocok, tidak sesuai dinisbahkan kepada Allah itu akan ditolak dengan
apa yang disebut dengan sifat salabiyah. Di sana ada beberapa sifat. Nah, sifat salabiyah itu tidak terbatas banyaknya ya, namun sudah dianggap cukup ya atau mencukupi kalau kita menyebutkan 5 sifat saja, seperti yang tertuang dalam sifat 20 ya. Sifatnya dijadikan untuk menolak sifat yang tidak layak itu bagi Allah. Ya, misalnya ya, qidam. Nah, qidam. Apa qidam? Qidam itu sedia ya, ada bahasa kita. Maksudnya sedianya Allah, adanya Allah tidak berpermulaan. Kemudian yang kedua baqa. Baqa itu kekal. Nah, kekalnya Allah tidak berkesudahan, artinya terus menerus. Jadi berpermulaan kan ada, kemudian berakhir kan ada. Bukan seperti kita dari tiada ke ada, kemudian ada, tidak pulang. Nah, yang kedua mukhalafatu ta'ala lil hawadits, bersalahan Allah dari segala yang baru ya, termasuk alam ini. Ya selain Allah itu makhluk namanya ya. Nah, itu bersalahan. Dia kada sama, beda, dan ini akan menjawab bagaimana Allah itu termasuk ini mukhalafatu ta'ala lil hawadits. Kemudian berikutnya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia satu-satunya ya, bergantung atau tergantung kepada orang lain. Dialah yang menentukan segalanya. Dia maha kuasa, dia maha bijaksana, dia maha perkasa, dan dia maha pencipta dan seterusnya ya. Dia yang menentukan segalanya, termasuk kita ini ya. Nah, yang berikutnya yang kelima ya, wahdaniyat, esa. Esa. Allah tidak berbilang-bilang, Allah tidak berinci, Allah tidak berurai, Allah tidak ya ada substansi lain-lain, hanya esa. Jadi menangkis sifat wujud yang orang barangkali ada bertanya, tapi tidak layak. Nah, ditangkis dengan sifat salabiyah ini. Allah itu qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala hadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, dan wahdaniyah. Nah, lalu untuk mempertegas bagaimana sifat yang lainnya ya, ada disebut dengan yang ketiga ya, sifat ma'ani. Bagian yang ketiga sifat ma'ani. Apa maksudnya sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu dapat diartikan maknanya ya, makna yang mewajibkan adanya hal ya. Nah, hal keadaannya kayak apa? Sifat ma'ani adalah menjadi sebab kepada sifat ma'nawiyah. Nah, dan ma'nawiyah adalah sebagai musabbab ya. Jadi kalau sifat ma'ani adalah menjadi sebab kepada sifat ma'nawiyah, sedangkan ma'nawiyah adalah sebagai musabbabnya. Jadi ma'ani itu dan ma'nawiyah diambil dari ma'ani, anunya sifat-sifat yang dari 20 sifat itu. Contohnya ya, hubungan antara ilmu dan alim. Nah, ini contoh. Jadi hal keadaan Allah adalah alim, adalah karena adanya ilmu. Nah, yang menjadikan sebab kepada alim itu sederhananya urayana. Sifat yang termasuk dalam sifat ma'ani ialah qudrat. Lalu halnya qadirun, iradat. Halnya muridun, ilmu. Tadi kan sudah. Halnya alimun, hayat, hidup. Nanti halnya hayun, sama, mendengar ya. Jadi qudrat kuasa, iradah berkehendak, ilmu tahu, hayat hidup, hayun halnya. Sam'un ya, mendengar. Halnya sami'un, yang mendengar. Basar halnya bas.
basir, basirun yang melihat, kalam berkata-kata, lalu mutakalimun yang berkata-kata. Nah itu menunjukkan hal ini kan. Jadi sifat nafsiyah sebagai wujud dan zatnya Allah, kemudian sifat salabiyah untuk menangkis hal yang tidak layak atau menolak hal yang tidak patut ya bagi Allah dinisbahkan kepadanya, dan sifat-sifat untuk menangkis itu, maka Allah itu betul-betul ya berdiri dengan sendirinya. Dia hidam, dia baqa, dia bersalahan dengan yang lainnya, dan itulah jati dirinya, wahdaniyatnya satu-satunya. Berikutnya yang keempat ya, sifat ma'nawiyah. Nah anakku ya, sifat ma'nawiyah itu adalah sifat yang mesti bagi zat yang disebabkan dengan adanya sifat ma'ani. Dan sifat itu berbeda dengan zat. Jadi zatnya itu wujud ya, zatnya di wujud itu. Kemudian kalau sifat itu biasanya melekat pada zat itu. Sifat yang termasuk di dalam sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Ya tadi yang kita sebut tadi, yaitu qadirun dari qudrat kan, muridun dari iradah, kemudian alimun dari ilmu, hayyun dari hayat, sami'un dari sama, basirun dari basar, mutakalimun dari kalam. Yang kuasa, yang berkehendak, yang alim, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata-kata. Jadi kalau sudah 20 sifat kan, walaupun tadi dibagi supaya lebih mudah, simpel mengingatnya, ada nafsiyah, ada salabiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Dan ini untuk anak-anakku memang harus hafal, kemudian paham artinya, maknanya, lalu dihayati untuk bagaimana kita menjadi hambanya, lalu rasuk, yakin, mantap. Nah, sehingga dalam keseharian kita ada simpul dalam Al-Quran itu firman Allah, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau itu selalu mengintai. Nah, mengintai kenapa? Karena Tuhan itu ya, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan segala-galanya kan. Sehingga kita tuh waspada dan selalu kita berhati-hati dan mahal menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya yang anak-anak yang pemula ya, untuk lebih mengenal ini, walaupun sebelumnya masih ya ragu-ragu dan sebagainya. Dengan demikian ya, di antara sifat-sifat Tuhan yang tidak terbatas itu paling tidak ya sifat yang wajib bagi Allah untuk kita ketahui itu ya sebanyak 20 sifat. Artinya wajib adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal, tidak adanya. Jadi 20 sifat itu misalnya menurut hukum akal, lalu disimpulkan bahwa akal kadang menerima ya tidak adanya yang sifat 20 tadi. Akal tidak bisa menerima kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat ke 20 sifat itu. Tuh, pada intinya begitu kan. Oleh sebab itu ya, oleh sebab itu ada 20 sifat pula yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, apa mustahil itu? Mustahil itu lawannya daripada yang wajib itu ya. Artinya akal tidak bisa menerima adanya. Nah, adanya Tuhan, adanya Allah itu qidam, adanya Allah itu baqa, itu mustahil pada menerima adanya berlawanan.
yaitu adanya sifat-sifat yang tidak masuk akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga ya Allah bersifat jaiz atau harus, bahasa di harus, bahasa di sifat 20 itu biasanya. Kalau harus bahasa Indonesia biasanya wajib, kalau harus dilaksanakan ya. Pada mau tidak ya. Tapi ini harusnya apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang diterima atau dibenarkan oleh akal, adanya atau tidak adanya. Ya, boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, itu jaiz. Nah, contohnya ya, Allah Ta'ala itu menciptakan alam atau tidak menciptakannya alam ini, termasuk kita manusia ya. Boleh jadi berumur panjang, boleh jadi berumur pendek, atau boleh jadi kapan matinya itu terserah Allah. Bisa terjadi, boleh bisa tidak terjadi. Sesuai dengan kehendak dan kuasanya ya. Penciptaan seperti itu bukan kewajiban bagi Allah dan bukan pula mustahil bagi Allah. Nah, itu istilahnya dihubungkan dengan hukum akal, maka ada yang terkait dengan wajib, ada yang terkait dengan mustahil, dan juga ada yang terkait dengan jaiz. Nah, ini nanti akan dibahas lebih rinci ya, yang 20 sifat dari wujud sampai mutakallimun. Kemudian mustahil begitu juga, 20 lawannya, dan yang jaiz 1. Nah, mudah-mudahan ya anak-anakku bisa memahami, kemudian jangan lupa ya untuk bisa mengingat dan merasakan. Sebab urusan tauhid adalah urusan hati, tentu banyak ya, terfokus pada penjiwaan ya, rasa. Yang penting hikmah yang mau kita ambil dari pelajaran ini, bahwa wujud Allah itu selalu ada ya, adanya di mana-mana, dan Allah selalu menilai kita, mengawasi kita. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ya dengan pelajaran yang sedikit ini, waktu yang sedikit ini bermanfaat, dan anakku bisa mengikuti selanjutnya, memahami. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa tamajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.